Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel harusnya kan pada stempel itu di atas pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini harusnya kan stempel itu dapat. Ternyata lintasan merah itu nggak ada R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Ini bukan cuma goblok, tapi memalukan. Kalau cuma orang awam mungkin wajar tak bisa melihat lintasan warna merah yang jelas terlihat melintasi foto ijazah Jokowi. Tapi ini Rismond yang katanya pakar forensik digital, yang katanya paham teknologi tinggi, yang katanya ahli dalam membaca data visual digital. Nyatanya nol besar, gagal total. Secara kasat mata, ya, kalau Anda zooming di sini, memang nggak terlalu kelihatan. Gitu. Lintasan merah itu nggak ada R-nya, red-nya, gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Secara kasat mata, ya, kalau Anda zooming di sini, memang nggak terlalu kelihatan, gitu ya, bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Ini bukan digital forensik ya. Ini hanya istilahnya cocokologi ya, seperti yang mereka gunakan ya. Tetapi karena mereka tidak menemukan bagaimana cara memunculkan warna merahnya di sini, sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Nah, salah satu metode yang kemarin Mas Teguh sudah bilang. Jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping ya. Nah, si topi merah itu, topi miring, secara umum ya, ini defaultnya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya, sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya. Itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah gitu ya, karena ini fotonya yang ditempel kata mereka. Dari semua ini sudah dilakukan penelitian oleh Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Rismond Sianipar. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana, yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru sangat dulu baru foto. Ya, dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Fakta yang mestinya mudah dibaca oleh ahli digital sederhana, bahkan bisa dideteksi mata awam, tak mampu dikenali olehnya. Padahal jejak warna merah itu jelas-jelas menandakan manipulasi atau perbedaan layer digital. Tapi anehnya Rismond malah sibuk keluar-keluar menantang siapa yang bisa membantahnya. Dan pakar digital forensik yang teruji dan sering digunakan dalam setiap pengadilan. Siapa dia? Joshua Sinambela. Lewat analisis yang sederhana dan akurat, langsung membantah habis klaim ngawur Rismond Sianipar. Jadi kita bertanya, apakah Rismond benar-benar pakar
atau cuma gelar abal-abal yang numpang tenar lewat narasi sesat. Faktanya teknologi digital forensik sudah canggih, tapi Rismond gagal memakainya. Maka kalau bukan karena gagal paham, ya mungkin memang sedang memainkan peran untuk menyesatkan publik. Mari kita bongkar sama-sama. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Ya, jadi di sini sebenarnya kelihatan ya. Masih screen saya masih kelihatan ya. Kelihatan warna merahnya yang melintasi itu. Meskipun ini bukan forensik sebenarnya. Cuman ya itulah yang mereka lakukan dan mereka kebetulan nggak ketemu gitu ya. Nah, itu bukan forensik yang sesungguhnya. Ya. Ketika ada dokumen analog ingin terutama seperti ijazah atau uang palsu atau uang apapun lah gitu ya, dokumen-dokumen penting lah gitu ya. Biasanya dokumen-dokumen berharga ya, seperti ijazah itu punya proteksi atau security system sendiri ya, security-nya sendiri gitu ya. Seperti ijazah ini ya. Mas Dian Sandi, tolong ditampilkan yang Dian Sandi, Mas. Mas Dian Sandi sudah menemui saya. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia mengupload ijazah saya, ya. Nah, ini yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Coba perhatikan. Konsisten ya. Ini Mas Dian Sandi yang bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Coba perhatikan dari capnya. Konsisten ya dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim. Bahwa cap berada di belakang foto, ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Saya coba kecilkan dulu 100% gitu ya. Saya reset dulu ini tadi. Nah, ini aslinya ya. Nah, ini seperti proteksi ijazah katakanlah ya. Sama seperti uang palsu atau uang ya, mata uang seperti ini. Kan ada proteksinya ya, proteksinya. Proteksinya apa? Proteksinya rata-rata itu fisik. Ya. Fisik layer ya. Jadi ada lapisan-lapisan fisiknya yang nggak mungkin kita bisa analisis menggunakan digital ya. Nah itu makanya ijazah dokumen-dokumen berharga seperti ini nggak bisa menggunakan digital forensik ya. Harus menggunakan analog atau menggunakan namanya dokumen examiner, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dokumen. Meskipun sebenarnya ya beberapa metode-metode dalam dokumen examiner mereka mengkombinasikan menggunakan teknologi digital juga sebenarnya, tapi bukan digital forensik gitu ya. Nah, sama seperti apa ya? Ada teknologi biasanya digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi bercak darah gitu ya. Wah, mereka menggunakan sinar khusus ya, sinar semacam sinar biru gitu ya. Nanti ketika kelihatan darah dia akan memancar sendiri. Nah, kurang lebih ya, untuk ijazah, untuk dokumen-dokumen penting seperti uang dan seterusnya, itu harus menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Nah, di ijazah misalnya, ya, apa sih apa namanya metode-metode pengamanan di ijazah itu? Ya, secara fisik, ya, nanti akan kelihatan ada namanya watermark, ya. Watermark, ya logo di sini ya bisa dikategorikan watermark, tapi sebenarnya ada watermark yang ada di ijazah ini yang kelihatan samar-samar sebenarnya, ya. Ya dengan metode-metode tertentu, ya di apa namanya? Saya nggak terlalu biasa pakai gym, ya. Di sini tuh kelihatan, ya. Atau menggunakan teknik yang tadi, ya. Bentar. Saya coba buka yang ijazah. Ya ini digital, tapi untuk menunjukkan bahwa itu ada watermarknya, itu bisa, ya. Hanya Anda nggak bisa hitung persis nantinya, gitu ya. Mungkin ada yang kelihatan, ada yang enggak, ya. Tergantung berapa kali Anda dokumen yang Anda dapatkan itu udah terkompresi, ya. Sehingga mungkin watermark itu nggak begitu kelihatan lagi, ya. Itu makanya ketika kita melakukan analisis digital pun, ya, itu harus dari sumber aslinya, ya. Atau bahkan di foto secara proper gitu ya, ya. Tetapi itu pun nggak bisa memastikan bahwa ya apa namanya itu hanya khusus watermark tadi maksud saya, ya. Itu nggak bisa memastikan bahwa itu asli atau tidak, ya. Tetap harus fisiknya nanti, ya. Bentar, saya coba tunjukkan lagi kalau dengan
tools ini kita bisa menemukan juga watermarknya dengan mudah ya. Ya, tapi bukan dengan ELA ya. Dengan color channel, saya lupa pakai yang mana. Tapi bisa kelihatan nanti watermarknya ya. Lebih jelas ya. Atau analisis di sini juga bisa kelihatan kalau di zoom ya. Nah, di sini juga ada sih sebenarnya ya. Watermarknya itu di sini ya. Ada tulisan ya. Ini menggunakan luminance ya. Nah, ini ada watermarknya di sini ya. Nah, itu salah satu contoh pengamanannya. Yang berikutnya bisa ditanda tangan ya, tanda tangan khusus. Jadi kalau di dokumen-dokumen berharga biasanya tanda tangan itu bisa dicermati. Kalau dengan digital kita nggak bisa pastikan hanya bentuknya saja ya kan. Tapi kalau dengan analog ya, dokumen examiner kita bisa mengkalkulasi tekanannya ya. Jadi dalam kertas, karena kertas itu rata-rata ya, kertas ijazah itu kan ditandatangani secara analog manual ya, bukan digital dicetakkan gitu ya, ditandatangani begitu. Kelihatan ya nanti seberapa kuat tekanan tersebut. Nah, tekanan itu nggak mungkin didapatkan dengan digital forensik gitu ya. Mungkin ketebalannya kelihatan, tapi tekanannya belum tentu. Itu tergantung penanya gitu ya, yang digunakan untuk menandatangani gitu ya. Kalau ijazah yang baru sekarang ada hologram ya, ada hologram ya. Jadi kalau dengan foto saja, apalagi fotokopi, itu nggak kelihatan kalau itu hologram atau bukan gitu kan. Itu makanya nggak boleh ya. Ketika orang menganalisis keaslian sebuah dokumen, itu memanfaatkan fotokopinya, ya, seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo gitu ya. Bahkan diuji ELA pula itu fotokopinya. Wah, ini saya geleng-geleng saja gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya bisa menemukan, bisa diuji ELA sebuah fotokopian gitu ya. Fotokopian aja bukan bentuk original lagi gitu ya. Jadi analisis apa yang mereka lakukan? Apakah itu digital forensik atau bukan? Nah, ini yang kita bingung gitu ya. Nggak bisa dikatakan itu digital forensik. Ya. Padahal mereka selalu menyampaikan ini digital forensik gitu kan. Padahal yang mereka uji adalah analog. Ya. Yang mereka uji adalah fisik gitu ya. Ini penelitian. Bohong. Ya, Ya, mana? lintasan R, kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel harusnya kan Pada pas stempel foto. itu di atas Pada pas foto. Ya. Ah, ini ya kan, ini langsung program. Nah ini Ya. Oke. harusnya kan stempel itu dapat, ternyata lintasan dicek. merah itu nggak ada. ada. R-nya, red-nya gitu loh. Jadi berarti pas foto ini ada di atas stempel. Gitu loh. Dan itu tidak mungkin untuk ijazah. Tidak mungkin. Sebenarnya secara kasat mata sebenarnya kelihatan ada ya. Bagian di sini itu yang apa namanya yang berupa watermarknya ya. Tulisannya Universitas Gadjah Mada gitu ya. Jadi zaman dulu mencetak ijazah itu berlapis beberapa kali ya. Bukan dicetak sekali saja gitu ya. Jadi mereka ada template-nya dulu, hanya logonya dulu gitu ya. Kemudian dicetaklah dengan tulisan yang apa namanya? Yang menggunakan font cetakan ini ya. Kemudian setelah itu baru ditandatangani atau ditulis analog ya. Tulisannya di sini. Ya. Kemudian di sini ada materai ya, materai. Ya. Zaman dulu memang ya semuanya pakai materai ya. Zaman itu ya. Nah, yang saya nggak habis pikir ya, hampir semua video-video di YouTube, di lain-lain itu komentar-komentar yang muncul itu jurusan ya. Jurusan teknologi kayu gitu ya. Jadi saya nggak tahu gimana cara menyadarkan orang-orang orang-orang yang kudet ini gitu ya, kurang update gitu ya. Jadi dari apa namanya diskusi kita ya dengan teman-teman di Fakultas Kehutanan, kemudian dari alumni-alumni yang ada, bahkan berulang kali juga disampaikan oleh apa namanya teman-teman satu angkatan ya Jokowi ya. Jadi di Fakultas Kehutanan ya itu dulu tidak ada jurusannya
gitu ya. Memang nggak ada jurusannya, nggak disebut jurusan sebenarnya gitu ya. Jadi ya, minat mereka yang dianggap mereka sebagai jurusan sama ya. Kalau zaman saya di UGM ya, saya masuknya di JTE, jurusan Teknik Elektro gitu ya. Minatnya, nah di dalam itu program studinya juga Teknik Elektro, tapi minatnya saya SKI, Sistem Komputer dan Informatika. Ya, jadi memang itu baru diambil setelah semester agak akhir lah, semester 6, semester 5, semester 6 sampai semester berikutnya ya. Jadi itulah yang dianggap sebagai jurusannya gitu ya. Kalau di zaman dulu, kalau di zaman saya kan berbeda sama zamannya Pak Jokowi ya. Jadi zaman dulu di kehutanan itu tidak ada jurusan di zaman Pak Jokowi. Jadi mereka menyampaikan jurusan itu ya sesuai dengan minatnya, ya, sesuai dengan penelitiannya, sesuai dengan bidangnya, kira-kira seperti itu. Tetapi itulah yang diulang-ulang gitu ya. Karena Pak Jokowi ngomongnya jurusan teknologi hutan, karena memang topiknya, penelitian dia berhubungan teknologi kayu ya, teknologi kayu maksudnya ya. Bolak-balik aja itu yang disinggung gitu ya. Saya nggak tahu karena mereka nggak punya bahan lagi atau apa gitu ya. Ya memang jelas ya semua sudah terbantahkan. Saya nggak tahu apa lagi ya menjadi alasan mereka. Analisis digital forensik itu semua teman-teman di Bareskrim, di Polda, segala macam, semua komunitas apapun tahu bahwa ijazah itu produk analog gitu ya. Nggak boleh dianalisis dengan digital forensik ya. Kalau ingin menguji keasliannya ya, menguji keaslian dari sebuah ijazah tersebut ya. Tapi bisa nggak sih kita melakukan perbandingan antar ijazah menggunakan fotonya misalnya? Ya bisa saja, digitalnya bisa saja, gitu ya. Nah itu namanya analisis konten, ya. Di mana-mana sebenarnya, gitu ya. Dari semua ini sudah dilakukan penelitian oleh Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Ismon Sianipar. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru cap dulu baru foto. Ya, dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Sebelumnya saya mau bicara sedikit tentang apa yang disebut dengan RGB teori. Karena Pak Risman kemarin nggak terlalu nggak terlalu bisa menemukannya itu. Nah, itu sudah kita bantah kemarin dengan apalagi dengan siapa namanya, topi miring ya Mas Jos namanya. Nah, iya topi miring. Topi miring ya. Oke, dan terlalu apa namanya tidak mendasar teorinya karena dibangun berdasarkan apa yang disebut dengan teori warna. Jadi dicocok-cocokkan aja lah ininya. Nah, dari sini kita mau bicara dulu apa sih yang kemarin mendasari dasar teori untuk bisa mendeteksi warna hitam itu. Nah, kalau kita lihat dari sini teorinya itu RGB itu kan dia punya visible spectrum. Jadi mata kita itu bisa melihat warna seperti contohnya warna pelangi ya, merah, kuning, hijau. Tapi kita tidak bisa melihat hitam di warna-warna atau warna-warna lain di ini. Apalagi dengan kita kalau membaca di teori anak-anak SD, teori Newton untuk warna menggunakan satu warna putih, kemudian dia menggunakan prisma, nanti dia akan keluar
spektrum warnanya. Jadi ada merah, ada biru, ada hijau, ada magenta dan sebagainya. Nah, dari sini kan ada 400 nano, kemudian ada 700 nano. Ini spektrum warna. Saya rasa si Rismon pasti belajar lah dulu belajar. Nggak tahu apakah dia bisa sampai teorinya sampai sini. Saya nggak tahu karena dia di computer vision. Berarti kan saya juga belajar dulu di computer vision juga. Nah, apa yang mendasari pendeteksian warna yang di warna hitam? Saya akan contohkan di sini. Ini bisa dilihat nggak deh papernya? Bisa, bisa. Oke, ini paper Rana Patal, judulnya Gradient Dynamic High Dynamic Range Compresi. Inilah dasar saya waktu itu menggunakan aplikasi JIMS yang tune mapping, di mana ada algoritma Patal et al. 2002. Nah, ini papernya. Nah, dasar teorinya adalah metode ini akan mencerahkan dari image, dari detail di mana ada warna hitam. Ini regional warna hitam. Nah, kebetulan case problemnya itu adalah cap warna merah yang diduga melintas atau di belakang. Coba ditampilkan uji stempel itu, lintasan stempel itu ada videonya itu di situ. Nah ini saya buat videonya. Kenapa nggak dibantah juga seperti ini ya? Itu? Untuk membantah itu bukan Pak, ini kata saya ngomong. Sebentar. Saya juga ngomong juga karena Anda ngomong menyesatkan orang. Ini penelitian. Bohong. Ya, lintasan R, kanal R itu memang nggak ada nilainya 0, harusnya ke arah 128 sampai 255. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa sih? Lintasan stempel harusnya kan stempel itu di atas pas foto. Ya. Ah ini, ya kan? Ini langsung program. Nah ini harusnya kan stempel itu dapat, ternyata